Hasil dari pertemuan jadi intinya rapat hari ini eh, ya yang difasilitasi oleh Kementerian PKP sebagai fasilitator, ada dari pengurus hadir, ada dari dinas, juga ada dari perhimpunan departemen gitu. Hasilnya adalah bahwa dalam hal ini Kementerian PKP selaku fasilitator sebagai penengah memediasi pertemuan ini, dan sebenarnya secara isu intinya adalah bagaimana bisa secara internal antara warga dengan pengurus bisa menyelesaikan ini dengan baik, karena ini masuk dalam ranah isu domestik gitu loh. Itu yang pertama. Yang kedua, memang seperti yang pernah saya sampaikan dari awal dan berita yang udah dari kemarin heboh gitu ya, naik gitu di semua media, dan ini menjadi isu publik yang publik juga ketahui bahwa secara historis struktur kepengurusan ini masih menjadi pertanyaan besar, dan itu yang juga tadi di dalam rapat kita kedepankan dan saya juga tekankan gitu loh, keabsahan dari struktur pengurus. Kenapa? Karena secara status tidak sesuai dengan Pergub dan ADART. Tentu kan kita berpegangan kepada itu gitu loh. Dan kenapa dinas mensahkan dan mencatatkan? Sementara dalam kontestasi kan tentu ada juga peserta-peserta yang lain untuk di struktur pengurus yang memang ber-KTP di situ gitu loh. Ini soalnya KTP-nya bukan KTP di situ gitu loh. KTP-nya KTP luar kota gitu loh. Nah ini yang dari tadi memang menjadi perdebatan yang cukup yang cukup sengit, yang cukup tajam gitu. Karena kami menuntut untuk dilaksanakan lagi rapat untuk menjaring, merumuskan panmus untuk menjaring pengurus dan pengawas yang baru. Tapi ada informasi yang berbeda gitu loh. Karena dari dinas hanya mengusulkan untuk membentuk pengawas saja. Jadi sebenarnya harusnya pengurus dan pengawas itu satu paket. Nah ini yang dari tadi masih nggak ketemu gitu. Itu gitu. Untuk yang tadi pemukulan itu seperti apa warga itu lanjutannya? Ya kalau berhubungan dengan penganiayaan yang terjadi, kan ada bentrok di tanggal 13 Agustus kemarin gitu loh, antara warga dengan pengurus gitu loh. Pengurus membawa security dan pengamanan yang kita duga tambahan dari luar gitu. Di momen bentrok itu adalah terjadi penganiayaan. Ada dua, satu terhadap warga laki-laki usianya sudah senior, yang kedua adalah terhadap lansia gitu, perempuan. Dan ini dilakukan oleh orang yang diduga adalah otak di balik kekisruhan ini gitu loh. Dan orang yang sama juga melakukan penganiayaan. Jadi ini dua orang sama nih, juga melakukan penganiayaan terhadap lansia. Jadi ada dua penganiayaan yang terjadi gitu, lansia perempuan. Dan ini dilakukan juga dengan pasangannya. Jadi pasangannya pun juga melakukan penganiayaan ya gitu. Itu langkah kedepannya udah dilaporan juga sebenarnya?
Dalam hal ini langkah ke depannya tadi disampaikan oleh Ibu Direktur Kementerian PKP mendorong agar dinas segera bergerak untuk menyusun aturan-aturan dan tata kelola untuk nantinya istilahnya kalau handphone tuh restart lah. Kita refresh lagi dari awal dan tentunya nanti insya Allah akan ada pendampingan juga dari Kementerian PKP untuk proses pembentukan panmus dan penjaringan pengurus dan pengawas. Nah ini yang menjadi apa ya? Ini yang menjadi isu yang cukup pelik gitu loh. Karena ya itu tadi gitu loh. Dari dinas hanya mengusulkan untuk membuat panmus hanya untuk memilih pengawas saja gitu loh. Dan itu yang tadi diintervensi oleh Ibu Direktur dari Kementerian PKP untuk segera ditindaklanjuti bahwa kedepannya panmus ini yang akan dibentuk melalui rapat agar nanti menjaring bukan hanya pengawas, tapi pengurus dan pengawas menjadi satu paket. Oh, berarti bisa dibilang rapat tadi belum ada titik temu dan belum ada endingnya atau? Ini baru saya belum bisa, saya tidak mau datang dengan asumsi, saya tidak mau datang dengan prediksi terlalu banyak dan terlalu jauh, karena ini saya juga baru ini rapat, ternyata dalam perjalanan dan dalam proses rapat sangat intens gitu loh. Sangat intens, situasi sempat memanas, bersih tegang satu sama lain. Saya harus katakan itu gitu ya. Saya harus sampaikan itu karena memang faktanya seperti itu gitu loh. Dan mungkin bukan titik terang banget gitu loh. Tapi dari upaya yang kita lakukan, yang warga lakukan gitu loh, melalui audiensi gitu, rapat hari ini yang difasilitasi oleh Kementerian PKP, setidaknya ada secercah harapan gitu loh bagi kami para warga gitu, yang kami merasa bahwa kami ini tidak mendapatkan perlakuan secara adil. Gitu loh, bahwa dari satu poin aja gitu ya, kok bisa tidak ber-KTP di situ, tapi itu disahkan dan dicatatkan oleh dinas gitu. Dari sekian banyak warga. Nah ini kan yang artinya kami merasa ini nggak fair dan tidak ada transparansi ya dalam pengelolaan keuangan warga. Yang dikelola sama pengurus kan uang warga gitu loh, bukan uang turun dari langit gitu loh. Jadi kami punya hak sebenarnya untuk bisa mengetahui dana warga ini dipakai untuk apa aja sih gitu loh. Itu menjadi salah satu isu dari sekian banyak ini. Kalau saya mau share poin-poinnya banyak banget gitu loh. Karena secara historis dari awal, secara proses sudah dilakukan salah. Ketika dari proses awalnya salah, kesananya udah pasti salah gitu. Bang, tadi kan Abang sempat jelaskan yang melakukan penganiayaan pasangan suami istri ya Bang ya? Itu kepala pengurus atau seperti apa Bang? Itu yang juga menjadi pertanyaan juga gitu loh, bahwa ketika melakukan penganiayaan itu dia berdiri sebagai apa gitu loh, dan diduga yang bersangkutan juga ada intervensi mengirimkan surat ke dinas untuk tidak mencatatkan pengawas yang sudah terpilih dan yang mana itu dalam rapat sudah dinotariskan, yang juga dihadiri oleh dinas gitu loh. Ini pertanyaan, maksudnya orang ini berdiri sebagai apa?
gitu loh. Tapi ya itu tadi, kami menduga bahwa dia adalah dalangnya gitu loh, dan dia ada di kubu pengurus yang berselisih dengan warga gitu. Ya tentu di dalamnya pasti, ini sudah bisa dipastikan ada konflik kepentingan, makanya ada intervensi. Secara jabatan sama warga sama yang lain, sama saya juga sama gitu loh. Tapi ya dibalik itu ya, kalau mau pakai bahasa yang dari kemarin atau istilah yang dari kemarin lagi cukup banyak diucapkan orang, ya cawe-cawe lah. Bang, Cawe-cawe. Udah laporan juga kan atas penganiayaan itu ya, Bang? Penggelapan dana dan penganiayaan sudah masuk di Polres Jakarta Selatan. Laporannya sudah masuk. Tanggal berapa, Bang? Sudah bentrok itu tanggal 13 Agustus. Mulai dari pagi sampai ketemu 14 subuh. Jam 4 subuh. Tanggal 14 subuh. Jadi ini berlangsung sampai dari tanggal 13 sampai 14 subuh. Dan proses itu berakhir di Polres Jakarta Selatan. Dan sudah di BAP pada saat itu gitu loh. Kalau informasi terakhir dan update terakhir yang saya terima sudah naik ke Krimum gitu loh. Tapi memang yang saya analisa prosesnya kurang cepat ya gitu loh. Artinya saya sebagai warga punya harapan gitu ya. Punya harapan tentu ini ada progres yang cepat untuk bisa menindaklanjuti kasus ini dan menaikkan ya status dari terlapor menjadi tersangka.